Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Ibu Dita Kodarianti. Kita akan belajar geografi. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk belajar video pembelajaran yang lain, serta nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan update video pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, Ibu harap kalian menyimak video ini sampai selesai supaya apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami sepenuhnya serta kalian bisa mengerjakan tugas dengan sempurna. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang potensi dan persebaran barang tambang. Pembahasan yang pertama adalah definisi. Barang tambang yakni suatu sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi yang sifatnya tidak bisa diperbarui karena pembentukannya membutuhkan waktu yang lama, bahkan sampai berjuta-juta tahun. Potensi barang tambang di Indonesia. Yang pertama, batu bara. Cadangan batu bara di Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun, dari segi produksi, Indonesia menempati posisi ke-6 dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Potensi barang tambang yang kedua yaitu emas. Cadangan emas di Indonesia berkisar 2,3% dari cadangan emas dunia. Dengan cadangan sebesar ini, Indonesia menduduki peringkat ke-7 yang memiliki potensi emas terbesar di dunia. Sedangkan produksi emas Indonesia sekitar 6,7% dari produksi emas dunia dan menduduki peringkat ke-6 di dunia. Potensi barang tambang yang ketiga adalah tembaga. Cadangan tembaga di Indonesia sekitar 4,1% dari cadangan tembaga dunia dan merupakan peringkat ke-7. Sedangkan dari sisi produksi adalah 10,4% dari produksi dunia dan merupakan peringkat kedua. Tembaga digunakan untuk kelistrikan, misalnya pembuatan kabel, kawat, transmisi, generator, motor listrik, dan sebagainya. Potensi barang tambang yang keempat adalah timah. Timah yang gambarnya bisa kalian lihat berikut terbentuk sebagai endapan primer pada batuan granit. Indonesia menduduki peringkat kelima untuk cadangan timah terbesar di Indonesia sebanyak 8,1% dari cadangan dunia. Potensi barang tambang di Indonesia yang kelima yaitu pasir besi. Umumnya, pasir terdiri atas mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non-logam seperti kuarsa, kalsit, feldspar, amfibol, piroksin, biotit, dan turmalin. Pasir besi dimanfaatkan untuk kegiatan industri logam dan semen. Potensi barang tambang di Indonesia yang keenam adalah bauksit. Bauksit merupakan bahan yang heterogen yang mempunyai mineral dengan susunan terutama dari oksida aluminium. Bauksit berguna sebagai dasar pembuatan aluminium. Potensi barang tambang di Indonesia yang ketujuh adalah nikel. Nikel biasanya terbentuk bersama-sama dengan kromit dan platina dalam batuan ultra basa seperti peridotit, baik termetamorfkan ataupun tidak. Cadangan nikel di Indonesia sekitar 2,9% dari cadangan nikel dunia dan merupakan peringkat ke-8. Sedangkan dari sisi produksi adalah 8,6% dan merupakan peringkat ke-4 dunia. Dari uraian penjelasan di atas, potensi barang tambang di Indonesia bisa kalian simak pada tabel berikut. Tembaga memiliki sumber daya
sebanyak 66,20 juta ton. Sedangkan cadangan 41,47 juta ton. Emas primer memiliki sumber daya sebesar 0,005 juta ton. Sedangkan untuk cadangan 0,003 juta ton. Perak memiliki sumber daya 0,36 juta ton. Sedangkan cadangan 0,011 juta ton. Biji nikel memiliki sumber daya 1.338,20 juta ton. Sedangkan cadangan 627,80 juta ton. Pasir besi memiliki sumber daya 47,17 juta ton. Sedangkan cadangan 9,60 juta ton. Bauksit memiliki sumber daya sebanyak 207,93 juta ton. Sedangkan cadangan 23,94 juta ton. Timah memiliki sumber daya 0,62 juta ton. Sedangkan cadangan 0,46 juta ton. Pembahasan selanjutnya adalah penggolongan barang tambang. Penggolongan barang tambang menurut kepentingannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1964 tentang pembagian bahan galian. Ada 3 golongan. Yang pertama, golongan bahan galian yang strategis atau A. Yang kedua, golongan bahan galian yang vital atau B. Yang ketiga, golongan bahan galian C yang tidak termasuk golongan A atau B. Yang pertama adalah golongan bahan galian yang strategis atau A. Bahan galian ini adalah bahan galian yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan negara. Yang termasuk bahan galian A yaitu minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara muda, uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya, nikel, kobalt, dan timah. Yang kedua adalah golongan bahan galian yang vital atau B. Golongan bahan galian vital merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian negara, dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat. Yang termasuk dalam bahan galian ini adalah besi, mangan, molibden, krom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsin, antimon, bismut, yttrium, ruthenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya, beryllium, korundum, zirkon, kristal kuarsa, kriolit, filbart, barit, dan yodium, krom, klor, belerang. Yang ketiga adalah golongan bahan galian C yang tidak termasuk golongan A atau B. Golongan ini merupakan bahan galian yang tidak termasuk strategis dan tidak vital. Biasanya diusahakan oleh rakyat. Yang termasuk golongan bahan galian C yaitu nitrat-nitrat, fosfat-fosfat, garam batu, asbes, talk, mika, grafit, magnesit, farosit, leusit, tawas, oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit.
batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatom, tanah serap. Marmer, batu tulis. Batu kapur, dolomit, kalsit. Granit, andesit, basalt, trakit, tanah liat, dan pasir. Sebaran barang tambang di Indonesia bisa kalian lihat pada gambar berikut. Pembahasan kita selanjutnya adalah pengelolaan pertambangan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, eksplorasi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, eksplorasi adalah segala penyelidikan seksama geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti adanya sifat bahan galian. Tujuan eksplorasi adalah untuk mengetahui sumber daya mineral secara rinci, yaitu untuk mengetahui, menemukan, mengidentifikasi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas, dan kualitas mineral untuk kemudian dapat dilakukan eksploitasi. Dalam eksplorasi, suatu daerah dapat dilakukan eksplorasi apabila memenuhi kriteria seperti kondisi geologis, iklim yang sesuai, organisme, dan sebagainya. Langkah-langkah dalam melakukan eksplorasi yaitu: yang pertama, studi pendahuluan. Yang kedua, survei tujuan. Yang ketiga, eksplorasi pendahuluan. Yang keempat, eksplorasi umum. Dan yang kelima, eksplorasi detail. Yang kedua adalah eksploitasi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, Pasal 2, menjelaskan eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Eksploitasi harus dilakukan ramah lingkungan, di mana pengertian dari eksploitasi ramah lingkungan adalah usaha untuk mendayagunakan sumber daya alam dengan efisien dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan. Hal-hal yang bisa dilakukan dalam melaksanakan eksploitasi ramah lingkungan yaitu: yang pertama, mengolah limbah sebelum dibuang sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, melakukan penambangan dengan efisien dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, eksploitasi memperhatikan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Yang keempat, melakukan reklamasi sebagai upaya mengembalikan fungsi lingkungan seperti sebelum dilakukan eksploitasi. Pembahasan selanjutnya adalah efisiensi barang tambang. Pertambangan secara ekoefisien artinya mengelola sumber daya alam yang tidak merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem, yang dilakukan secara efisien serta mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam tersebut. Adapun cara untuk memanfaatkan barang tambang adalah sebagai berikut. Pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air, tanah, dan udara. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dengan bijaksana. Yang ketiga, menggunakan bahan alternatif, misalnya metalurgi dan biogas. Yang keempat, dalam eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam, perlu digunakan teknologi yang sesuai dan tepat, sehingga potensi sumber daya alam dapat dipertahankan. Yang kelima, rehabilitasi sumber daya alam dilakukan melalui pendekatan terpadu.
Itu tadi penjelasan dari Bu Dita. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik, serta kalian bisa mengerjakan tugas dengan sempurna. Anak-anak, pesan Bu Dita, jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah dengan cara memakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.